berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Bapak akan mengambil absen Ananda semua. Elsi Fadila Rahmi, Hadir Pak. Mauzia Wulandari, Hadir Pak. Husni Nur Suci, Hadir Pak. Sonia Paramita. Hadir Pak. Ya, alhamdulillah hadir semuanya ya. Tetap semangat dalam pembelajaran hari ini. Dengan semangat Ananda semua, ilmu yang kita dapatkan nantinya akan bermanfaat bagi diri kita. Nah, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, materi minggu lalu yaitu tentang sholat. Ada yang baca buku di rumah malam tadi ya? Ya, sholat yaitu gerakan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, sebelum Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, silakan kepada Ananda semua yang tidak berhubungan dengan mata pembelajaran hari ini, tolong disimpan dulu ya. Dan jika ada sampah di sekeliling Ananda semua, tolong dipungut dan dirapikan tempat duduknya. Sudah dirapikan? Sudah Pak. Ya, baiklah. Kita lanjut kepada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang zikir dan doa. Yang mana indikator yang pertama yang kita bahas yaitu pengertian zikir dan doa, baik itu secara bahasa maupun secara istilah. Yang indikator kedua yaitu kita akan membahas tentang dalil yang berkaitan dengan zikir dan doa. Yang poin terakhir nantinya kita akan membahas tentang hikmah dari zikir dan doa. Nah, sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak ada sebuah bahan ajar, silakan dilihat, dibagikan ke belakang. Bersih, boleh bagikan ke belakang. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3 indikator. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian zikir dan doa. Sebelumnya ada yang tahu zikir menurut bahasa? Mengingat, memperhatikan, mengenang. Ya, bagus. Versi zikir menurut bahasa yaitu mengingat atau mengenang. Sedangkan secara istilah zikir adalah suatu amal atau ucapan melalui bacaan-bacaan tertentu dengan tujuan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana bacaan-bacaan tertentu tersebut yaitu berupa Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Itu dibaca 33 kali. Nah, kemudian kita lanjut kepada pengertian doa. Doa ini juga ada pengertiannya menurut bahasa dan juga ada menurut istilah.
Yang menurut bahasa doa ini ada yang tahu pengertiannya? Nah, jika tidak tahu, pengertian doa menurut bahasa adalah permintaan atau permohonan. Sedangkan menurut istilah, doa ini adalah permohonan atau permintaan kita kepada Allah atau suatu ucapan agar dikabulkan atau diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini apakah Anda sudah paham? Paham, Pak. Jika sudah paham, Bapak akan memperlihatkan sebuah gambar kepada Anda semua. Ada kelihatan gambar ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan semuanya kan? Kelihatan, Pak. Ya. Di dalam gambar ini apa saja yang tergambar oleh Anda semua? Orang sedang berzikir. Ya. Sedang berzikir. Ya, bagus. Ini adalah orang yang sedang berzikir pakai tasbih. Yang mana tasbih ini digunakan untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu akbar. Itu dibaca selama 33 kali. Kemudian kita lanjut ke gambar berikutnya. Ini jelas Anda semua? Jelas, Pak. Gambar apa yang terlihat oleh Anda? Orang sedang berdoa. Ya, ini gambar orang yang sedang berdoa atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan gambar ini apakah Anda sudah paham? Paham, Pak. Ya, jika sudah paham, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu dalil tentang zikir dan dalil tentang doa. Yang pertama kita akan membahas tentang zikir. Ada yang tahu dalil tentang zikir ini? Terdapat di dalam surat apa? Arad ayat 28. Ya, bagus LC. Terdapat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ya, yang mana di dalam surat Ar-Ra'd ini dijelaskan, hai orang-orang yang beriman, hati mereka akan aman dan tentram dengan zikir kepada Allah. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah, hati mereka aman dan tentram. Kemudian kita lanjut kepada materi yang dalil berkaitan tentang doa ini. Ada yang tahu terdapat di dalam surat apa? Al-Baqarah, Pak. Ya, bagus Husni. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah Ayat 186. ayat 186. Yang mana dijelaskan di dalam ayat ini, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku dengan hendak memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar memperoleh kebenaran. Sampai di sini apakah Anda sudah paham? Paham, Pak. Ya, jika sudah paham, kita lanjut ke indikator yang terakhir, yaitu hikmah zikir dan doa. Siapa yang bisa menyebutkan hikmah dari zikir dan doa ini? Ya, silakan Sonia. Hikmah zikir yang pertama terhindar dari sifat sombong. Yang kedua, hati dan pikiran kita tenang dan tentram. Yang ketiga, akan mendapatkan pahala. Yang keempat, kita akan merasa semakin dekat kepada Allah. Yang kelima, motivasi dan dorongan yang kuat dalam menjalani kehidupan. Yang hikmah doa menambah pahala, dapat menimbulkan kesabaran, dapat menenteramkan hati, menghindarkan murka Allah. Doa juga dapat mengubah takdir, memperoleh rahmat dari Allah. Ya, bagus Sonia. Yang sudah disebutkan Sonia tadi sudah
benar dan tepat, bahwasanya hikmah dari zikir dan doa ini merupakan sama-sama kebaikan kita kepada Allah, yang mana kita tentunya dengan zikir dan doa ini kita akan mendapatkan pahala tentunya dari Allah. Kemudian kita terhindar dari sifat sombong, yang mana kita sebagai hamba Allah itu kita lebih rendah derajatnya dibandingkan Allah, yang mana Allah itu yang kita agung-agungkan sebagai hamba Allah. Kemudian dengan zikir kepada Allah ini, hati kita menjadi aman dan tentram, pikiran kita menjadi tenang jika zikir kepada Allah. Kemudian sebagai motivasi diri kita di dalam kehidupan sehari-hari dan menghindarkan murkanya Allah, yang mana Allah akan melihat hamba-hambanya apabila melakukan kebaikan, Allah akan memberikan ganjaran pahala kepada hamba-hambanya. Sampai di sini apakah Anda sudah paham? Ya, jika sudah paham, mungkin hanya itu penyampaian materi kita pada hari ini. Bapak akan menyimpulkan materi kita. Yang pertama yaitu pengertian dari zikir dan doa, yang mana zikir ini merupakan suatu amal atau bacaan-bacaan tertentu dengan tujuan mengingat Allah. Kemudian kita lanjut kepada doa, yang mana doa merupakan suatu permohonan atau permintaan kita sebagai hamba Allah untuk diwujudkan atau dikabulkan. Selanjutnya, dalil yang berkaitan tentang zikir ini juga terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 28. Nah, dan dalil tentang doa juga terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Nanti dalil-dalil yang berkaitan ini coba Anda lihat di rumah dan dibuka Al-Qur'annya dan dipahami terjemahannya ya. Kemudian terakhir kesimpulan kita yaitu hikmah dari zikir dan doa, yang mana zikir dan doa ini kita tentunya akan mendapatkan pahala, terhindar dari sifat sombong, hati kita juga merasa aman dan tentram, dan juga memotivasi bagi diri kita di dalam kehidupan. Sampai di sini apakah Anda sudah paham? Ya, jika sudah paham, Bapak akan memberikan beberapa buah soal kepada Ananda. Tolong dicatat ya. Soal yang pertama yaitu pengertian, jelaskan pengertian zikir dan doa menurut bahasa dan istilah. Yang kedua yaitu jelaskan hikmah dari zikir dan doa. Silakan dikerjakan di kertas selembar. Bapak beri waktu selama 5 menit untuk mengerjakannya dua soal ini. Uci sudah siap? Sudah, Pak. Elsie? Nomor 2 lagi, Pak. Ya, silakan dikerjakan. Senia, sudah siap? Mengerjakan, Pak. Lanjut. Fozia, sudah siap? Ya, karena waktu kita sudah habis, silakan dikumpul kertas yang sudah dikerjakan tadi. Ya, bagikan saja ke depan. Ya, sudah terjawab semuanya ya. Ya, nanti informasi nilainya tunggu saja minggu depan akan Bapak sampaikan. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang surat An-Nas. Tolong dibaca bukunya di rumah ya. Ya, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada Ananda semua. Buka buku cetak halaman 72
Di situ ada sebuah soal. Itu dikerjakan di rumah nanti dan dikumpul di ruangan Bapak besok. Ya, kita cukupkan materi kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.